Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Afifatun Nisa dengan akhiran NIM 080. Di sini saya akan membacakan sedikit resume mengenai keadaan-keadaan dengan mata kuliah hukum pidana dan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Pertama-tama ialah mengenai pengertian keadaan-keadaan, di mana keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan keadaan penyertaan yang dirumuskan pada delik. Kemudian keadaan yang menyertai perbuatan merupakan keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada saat dilakukan. Contohnya pada pasal 211 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keadaan-keadaan setelah perbuatan. Nah, perbuatan pidana dapat dipidana dikarenakan adanya delik pidana akibat perbuatan pidana. Kemudian kita masuk ke delmeaning, yaitu delmeaning ini menurut doktrin, delmeaning menurut sifatnya terdiri atas dua, yaitu delmeaning yang terdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri. Kemudian delmeaning yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Kemudian kita masuk ke orang yang melakukan delik. Orang yang melakukan delik itu disebut dengan deder atau doer. Nah, dalam bahasa Belanda, kata deder diartikan pembuat. Kata deder berasal dari kata dat yang artinya membuat. Nah, deder ini adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Nah, pelaku dapat diketahui dari jenis delik. Yang pertama itu delik formil, kemudian delik material, dan juga delik yang membuat unsur kualitas atau kedudukan. Kemudian orang yang menyuruh melakukan disebut dengan dompieger atau manus domina. Nah, orang yang turut melakukan disebut dengan mendedader. Orang yang sengaja membujuk disebut dengan uitlokker. Kemudian ada juga yang membantu melakukan atau disebut juga dengan madelpliktek. Kemudian kita masuk ke bab 10 mengenai percobaan atau bisa disebut dengan attempt atau fogging. Pengertian dan sifat percobaan. Dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang agak banyak segi atau dari aspeknya. Perbedaan dengan arti kata pada umumnya adalah bahwa apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, bahwa sudah tetap bahwa tujuan yang dikejar tidak tercapai. Ada juga pembahasan mengenai percobaan yang tidak berfaedah. Ada kalanya suatu percobaan tidak berfaedah karena sasaran objek kejahatan, cara atau alatnya tidak mungkin dapat merealisasikan kejahatan tersebut. Kemudian kita masuk ke sanksi terhadap percobaan. Diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 3 KUHP, yaitu maksimum hukuman pokok atas kejahatan ini dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Nah, kemudian kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sekian, itu saja resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.